yang mencetak kemenangan baru untuk sekolah tercinta. Siang itu, pembina pramuka sedang berbincang serius dengan para anggota ekstrakurikuler yang siap dikirimkan sebagai perwakilan. Selamat siang semua, salam pramuka. Selamat siang. Baik, seperti yang sudah kalian ketahui, besok kita akan mengikuti perlombaan bergengsi yang selalu sekolah kita ikuti setiap tahun. Jadi, kakak harap kalian bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Siapkan semua yang harus disiapkan, kerahkan semua yang sudah kalian latih 1 bulan ini. Jangan sampai jatuh sakit, dan ingat, kalian membawa nama baik sekolah kita. Kakak yakin kalian sudah paham makna itu. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya di sana. Setelah ini, jangan lupa minta izin dari orang rumah, terutama orang tua kalian. Siap. Ya, dulu. Siap. Kalau belum ada Keesokan harinya, mereka telah sampai di lokasi perlombaan. Pepohonan yang berbaris rapi dengan daun yang cukup indah dan adanya sinar mentari pagi membuat suasana nyaman bagi para peserta lomba pramuka. Kenapa aku deg-degan banget ya, Mun? Ya, jangan bilang kayak gitu dong. Aku juga jadi ikut deg-degan tahu. Iya, Sandy mana ya? Kok nggak mau juga? Iya juga, kayaknya masih sama Kak Raihan. Tadi dikasih wasiat kali. Terus jangan ngomong gitu ah. Emang anaknya kesombral ya? Nah, itu dia Sandy. Hei, udah. Ayo kita jargon dulu biar semangat. Buttercup. Biasa saja tapi mantap. Gomsas side-eye. Criminal offense side-eye. Nih, siapa sih mereka? Sinis banget. Gak tahu aja kalau kita selalu jadi juara umum jam tahun. Guys, jangan terganggu sama mereka. Kita harus tetap fokus. Ingat kata Kak Raihan, kita sedang membawa nama baik sekolah. Kita harus saling menjaga. Oke, siap, kalau gitu ayo kita berkumpul. Enggak, jangan nih. Ayo adik-adik semua, segera berkumpul bersama anggota aku masing-masing. Tidak lama lagi kita akan masukkan acara perlombaan. Selamat datang adik-adik semua di acara Gerakan Pramuka Jalantika 20. Kami akan melakukan arahan, harap untuk didengarkan baik-baik ya, agar acara kita dapat berlangsung dengan lancar dan meriah. Baik, kali ini kami mengadakan perlombaan di sebuah tempat yang sangat asri dan indah. Lihat di sekitar kalian, terdapat banyak sekali pepohonan rindang. Semuanya harap tenang. Sebelum perlombaan dimulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus bisa menjaga diri dan teman baru kalian. Ikuti aturan yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan melakukan kecurangan. Adik-adik sekalian, di perjalanan nanti, kalian akan menemukan pos-pos. Kerjasama regu sangat diutamakan, dan ingat kalau kalian sedang berada di alam bebas. Jangan pernah melakukan tindakan yang dapat merusak alam. Selamat berkompetisi adik-adik semua. Regu pertama yang akan mencari jejak yaitu regu Anjali. Yuk, regu selanjutnya yang akan mencari jejak adalah regu Edois. Ternyata itu regu yang belum apa-apa udah serius duluan. Tahu tuh, nama regunya sih udah bagus, Edois. Tapi sayang, sikap anggotanya minus banget. Jangan gitu ah.
Gak lama lagi giliran debut kita loh. Well, semangat kita. Ayo terakhir, kerahkan semua yang kalian bisa. Kami tunggu kalian. Semoga dapat kembali dengan selamat. Pepohonan tinggi di sebelah kanan dan kiri menyambut mereka yang sedang berkompetisi. Setelah melalui beberapa pos, Regu Buttercup sudah mulai kelelahan. Mereka beristirahat sebentar. Parah, aku udah gak kuat buat lanjut. Capek banget. Bener, tapi kita harus tetap lanjut. Perjuangan kita sebentar lagi kok. Semua udah kita serahkan di beberapa pos sebelumnya. Kita gak boleh nyerah. Setuju. Semoga kita bisa menyambut juara tahun ini. Kita harus buat bangga keraihan. Yuk, jalan lagi sebelum turun sore. Bentar. Sen, boleh gak sekarang aku yang baca peta? Aku mau cobain dong. Tenang aja, aku sering baca di Maps kok kalau keluarga aku jalan-jalan. Boleh aja sih. Jangan sampai salah loh. Nanti kita nyasar lagi. Siap, ikuti aku ya kawan-kawan. Ih, apa sih Mun? Tahu tuh Rizal. Wah, kenapa Sak? Kok berhenti? Sebentar, aku bingung nih. Peta sama petunjuk arahnya nggak sinkron. Mana? Coba lihat. Gimana dong Sen? Kita harus ke arah mana? Kayaknya ini jebakan deh. Lebih baik kita ikuti peta saja. Tapi gimana kalau ternyata peta ini salah? Peta belum tentu benar juga kan? Tapi kan Kita tanya ketua aja, gimana Sen? Menurut aku, kita ikuti aja petunjuk arahnya. Muna benar, siapa tahu peta itu yang jebakan. oke juga. Ya udah, ayo kita ikuti Sandy. Gimana Sak? Ya udah deh, ayo jalan lagi. Dekat tiba di jalan yang tidak begitu sempit seperti jalan sebelumnya. Di sekeliling mereka ada banyak sekali bunga-bunga berwarna-warni. Jelas saja mereka penasaran dan mencabut beberapa bunga di sana. Hei, jangan dicabut. Ingat gak kata kakak panitia tadi? Iya, kita gak boleh merusak alam. Nanti alam marah loh. Aku perlu tipis, tungguin dong, kalian jangan kemana-mana. Ada aja kamu. Ya udah cepetan, jangan lama-lama.
5 menit, lebih dari 5 menit, kami tinggalin loh. Tenang aja, lama-lama kok. 7 menit kemudian. Kok lama sih? Takut keburu malam nih. Ih, takut banget ada yang bablas. Wah, Siapa tuh? itu apaan ya? Kok mengarah ke sini? Hei, siapa kalian? Kenapa bunga-bunga itu ada di tangan kalian? Lepaskan semua itu. Kalian ini, saya saja sama kami. Kalian semua tidak bisa dibiarkan. Ayo bawa mereka. Keempat sekawan itu dibawa ke suatu ruangan yang tidak terlalu luas, sangat kumuh, banyak sarang laba-laba, jelas tidak nyaman. Itulah suasana yang cocok untuk menggambarkan ruangan tersebut. Meronta-ronta, menangis, dan berteriak hanya membuat tenggorokan sakit tanpa mendatangkan hasil apapun. Seharusnya kita sudah sampai di camp sekarang. Bagaimana cara kita pulang? Apa yang harus kita lakukan? Sen, ayolah, kamu kan ketua. Masa kamu gak ada solusi sama sekali? Raffi juga, gimana nasibnya? Dia kan tadi tertinggal. Benar, tapi tertinggal. Seharusnya kita ikuti peta saja tadi. Kan yang sudah bilang, kita ikuti peta aja. Gak mungkin kalau panitia membuat jebakan yang malah mencelakai pesertanya. Semua karena kamu, Sen. Kalau saja kamu tidak membuat keputusan seperti itu, mungkin kita tidak akan ditangkap seperti ini. Entah kita akan selamat atau tidak sekarang. Tapi aku benar-benar menyesal dan ingin sekali pulang. Halo, kamu kok malah nyalain Sandy sih? Padahal kamu juga setuju kan saya sama keputusan dia? Kalian sama sekali tidak mendengarkan pendapatku dan malah memotong ucapanku. Loh, kok kalian semua malah nyalahin aku sih? Lagian, tadi kalian semua udah sepakat kan? Aku pun sepakat sama pendapat Muna untuk mengikuti petunjuk arah yang ada. Kamu kok bawa aku? Aku kan hanya mengusulkan, tapi tetap kamu yang menentukan. Seharusnya kamu sebagai ketua harus bisa membuat keputusan yang tepat. Kok kamu gitu sih? Tapi pada awalnya tetap kamu yang mengusulkan hal itu. Ini semua terjadi karena kalian yang gak percaya sama aku. Padahal aku yakin dengan peta itu kita akan sampai camp dengan selamat. Oh, kamu merasa paling benar sih, Aisyah? Yakin banget kalau peta selalu benar? Kalau emang gitu, seharusnya kamu berusaha membuat kita percaya sama kamu. Gak usah ribut sendiri deh kalian. Kamu ini sudah cukup. Cukup. Bagaimana kita akan selamat kalau kalian selalu berdebat seperti ini? Tapi juga tersesat. Apa yang harus kita lakukan nanti sama kalian? Bagaimana kalau nanti kenapa-napa? Jangan pentingin yang kalian, tolong. Kita ini berada di satu regu yang sama. Kita harus bersatu. Kalau gitu, aku minta maaf sama kalian. Maaf karena udah berebut tugas Sandy dalam membaca peta. Mungkin memang ini kesalahanku. Seharusnya peta tetap ada di tangan Sandy. Dengan begitu, kita tidak akan berakhir seperti ini. Teman-teman, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak becus menjadi ketua. Seharusnya aku bisa membuat pilihan yang lebih tepat. Maafkan aku juga karena memberikan pendapat yang konyol. Kita harus yakin, berdoa sama Tuhan. Kita harus selamat, harus kembali utuh bersama Raffi dan membawa kemenangan. Harusnya kita gak sih yang menyampaikan nasihat ke kalian tadi pagi? Di sisi lain, Raffi kebingungan dan panik mencari anggota.
karena setelah ia selesai buang air kecil, Raffi tidak menemukan satupun teman-teman di tempatnya. Ia tidak mengikuti jalan yang ada hingga menemukan peta yang terjatuh. Ia yakin bahwa itu milik salah satu teman ibunya. Ini kayaknya punya Sandy. Aku yakin ini punya Sandy. Mereka di mana sih? Kok itu ada mereka? Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa mereka diserap di sana? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, rebut terakhir belum datang juga. Hari sudah gelap kok. Apa mereka tersesat? Kak, saya benar khawatir mereka tersesat. Apalagi jika mereka bertemu penduduk di pedalaman. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau kita tanya peserta lain terlebih dahulu? Halo, kalian lihat berbuat gak? Hei, apa mereka tersesat gara-gara kita? Wah, emang kita ngapain? Lagian mereka aja kok yang bisa bantu. Benar tuh, udah ada peta ditambah ada petunjuk arah pula. Seharusnya mereka nggak akan tersesat sih. Gi, bukannya tadi kamu jahil ya? Aku? Wah, jahil apaan sih udah? Kamu ngelak aja. Igi, kamu harusnya bilang sama kakak panitia cepat. Kasihan mereka, terus karena kebodohan dan ego kita. Ah, gak mau. Kalau kita dimarahin gimana? Kita tuh bisa menang dong kalau gitu. Kakak bilang kita juga bakal marah kalau gini. Seharusnya tadi aku larang kamu. Ayo kita bilang, kalau mereka kenapa-napa, masalahnya bakal lebih panjang. Setuju, dihukum atau didiskualifikasi itu resikonya kita. Sekarang kita harus menyelamatkan dan membatalkan. Ah, seharusnya kita udah melakukan itu tadi. Kak, ada apa? Sebenarnya kita sengaja membalikan petunjuk ke arah yang salah. Di kesimpangan setelah pos terakhir. Kenapa kalian melakukan hal itu kepada teman kalian? Mereka juga tetap serta di sini. Seharusnya kalian tidak bermain curang. Kenapa kalian mau bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada yang dibenarkan? Sudah, kalian harus memberikan hukuman. Namun sekarang mari berkencan untuk mencari mereka. Sama sekali nasibnya. Mereka pasti sedang menunggu pertolongan kita. Cepat siapkan rumah masing-masing. Raffi melihat kedap-kedip lampu senter dari kejauhan. Ia menajamkan penglihatannya. Itu kode Morse. J A L A K E I K A. Jaltika. Jaltika, itu mereka. Ayo datang. Itu mereka. Mereka di sana. Ayo cepat. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Gimana yang lainnya? Itu di sana kak, mereka disekap di rumah itu.
para penduduk sekitar yang menangkap mereka. Peserta lain membantu melepaskan tali yang melilit tubuh mereka. Suasana menjadi haru. Mereka semua berpelukan karena dapat kembali berkumpul dengan selamat. Sebagian panitia dan peserta yang ikut membantu penyelamatan untuk segera kembali ke titik kumpul karena terakhir sudah ditemukan. Syukurlah, aku benar-benar tidak bisa hidup tenang kalau kalian ditemukan. Maafkan aku teman-teman, ini sesuatu yang membuat kalian tersesat. Oh, jadi kalian? Raisa, udah. Kami benar-benar merasa kesal dan marah karena sikap kalian yang curang. Tapi, kalau bukan karena kalian juga, kita belum tentu bisa selamat sekarang. Kami maafkan kalian, tapi kami ingin kalian diadili dengan seadil-adilnya. Kita akan menerima risikonya. Maafkan kami. Ada apa ini? Orang ramai sekali. Yang tadi kita ikat, kok ada di sini? Itu coba. 1, 2, 10. Yang bener dong, gimana sih? Gitu aja gak becus. Jadi begini, Pak, Bu, kami ini bukan ingin merusak alam. Kami sedang mengadakan suatu perlombaan pramuka. Dan yang Bapak Ibu temukan ini adalah para peserta lomba yang tersesat. Jadi kami minta maaf sebesar-besarnya karena sudah mengganggu area Bapak dan Ibu. Waduh, gitu toh. Ya sudah, kalau begitu kami lepaskan kalian. Tolong ingatkan lagi pesertanya untuk tidak merusak alam. Kami merasa terganggu akan hal itu. Baik Pak, Bu, kalau begitu kami pamit ya. Terima kasih banyak. Panitia dan seluruh peserta sudah berkumpul. Pagi ini mereka sudah sampai di penghujung acara. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, akhirnya kita sudah ada di akhir acara. Kejadian kemarin yang sudah sama-sama kita takut, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Para panitia akan mengambil tindakan yang adil untuk guru yang melakukan kecurangan. Baik, maka akan saya umumkan siapa guru pemenang dari perlombaan gerakan pramuka jam 3.20. Juri jam 3 tahun ini diraih oleh Guru Anjir dari wilayah Gusuda. Maaf Kak, kita gak boleh sekali sama kalian. Hebat, berkumpul berkat keren. Kata bilang apa? Pilih pengalaman sebanyak-banyaknya dan kalian berhasil. Kalian sudah melewati banyak hal dalam waktu 1 hari. Pertemanan kalian semakin erat dan tentu kalian memiliki teman baru sekarang. Kak, terima kasih banyak. Teman-teman, aku bangga sama kalian. Kenapa mereka kelihatan sama ya? Diam dulu. Selamat pagi Kak. Pagi. Oh iya, silakan kalian ngobrol dulu. Kakak pergi ke sana dulu ya. Jangan lupa baik ya. Sekali lagi maafkan kita ya Kak. Kita sudah menerima risiko yang tempat panitia berikan. Sekolah kita di blacklist dari perlombaan di Optika ini selama 3 tahun ke depan. Gak usah kayak gitu sih ekspresinya. Kalian bikin kita terlihat sangat menyedihkan. Bukannya emang begitu ya, Lek? Aku harap kalian bisa menerima dengan lapang dada. Kami dan kakak panitia sangat menghargai usaha dan kerja keras kalian dalam menyelesaikan tugas di setiap posnya. Tapi kita damai kan? Damai. Ayo berteman, pertemanan kita mulai. Tapi ada syaratnya, kalian harus sih. Banyak ngomong banget nih orang. Mereka tertawa bersama dan saling merangkul. Meskipun kemenangan tidak ada di tangan salah satu dari mereka,
namun pengalaman berharga sudah berada di genggaman. Terima kasih Jalan 320 sudah memberikan kesempatan bagi peserta untuk mencari sebanyak-banyaknya pengalaman. Sampai jumpa lagi. Lihat buku, jadikanlah contoh cara memenuhi anak agar mereka bisa hidup ketika lomba. Kalau menang, tidak terlalu dipikirkan. Diam kamu, kapan-kapan kita bela anak-anak PBB kalau mau. Ayo, siapa tahu